memuji semua nafas yang telah kau beri, tanda bukti kasih sejati. Melewati gunung dan lembah, kau menjaga setiap langkah, kesetiaan selalu tersedia, tanda bukti kasih terindah. Kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti, Yesus kau setia, tak pernah berhenti, selalu kau sertai, Yesus kau terindah. Kebaikanmu yang tercurah ku rasakan setiap saat, takkan habis, selalu ada tanda bukti kasih yang nyata. Oh, oh. Kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti, Yesus kau setia, tak pernah berhenti, selalu kau sertai, Yesus
bersamaku. Saat ku terjatuh, kau angkatku. Saat kau hampiri, ku terkagum. Kini ku rasakan kau hadir, kini ku rasakan kau nyata. Kasih-Mu besar, menemukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Kini ku rasakan kau hadir, kini ku rasakan kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Tak sekalipun kau tinggalkanku, menolongku dalam sesakku. Kau bersamaku. Saat ku terjatuh, kau angkatku. Saat kau hampiri, ku terkagum. Kini ku rasakan kau hadir, kini ku rasakan kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Kini ku rasakan kau hadir, kini ku rasakan kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah datang lebih awal sebelum ibadah dimulai dan meluangkan waktu untuk berfellowship bersama dengan jemaat yang lainnya. Bagi Bapak Ibu yang baru saja tiba, kami berharap agar dapat mengisi bangku bagian depan terlebih dahulu agar jemaat yang datang belakangan dapat mengisi bangku bagian belakang. Dan untuk menjaga ketertiban bersama, kami menghimbau seluruh jemaat Tuhan untuk dapat mengaktifkan mode silent pada telepon genggamnya selama ibadah berlangsung. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Pagi hari yang indah, saya minta setiap jemaat kita untuk sapa kanan kirinya, katakan you look great, you look awesome, luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita Bapak Ibu,
Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa buat hari yang indah, buat hari yang luar biasa ya Tuhan. Sepanjang pekan ini Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh bersama-sama ingin merayakan setiap kebaikan-Mu dalam setiap hidup jemaat di tempat ini ya Tuhan. Mari Engkau berkati ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah hanya nama Yesus yang ditinggikan. Biar hanya nama Yesus yang dimuliakan. Dan biar hanya Yesus yang menjadi pusat ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kami mau menyanyi bagi-Mu ya Tuhan. Mari setiap kita angkat suara kita. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggapkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menari
lebih dalam lagi. Ku terhanyut di dalam kasih-Mu. Jiwaku berserah
dalam lagi ku terhanyut di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju, jiwaku berseru, Kau yang puaskan dahaga hatiku. Bawaku Tuhan lebih dalam lagi, ku terhanyut di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju, jiwaku berseru, Kau yang puaskan dahaga hatiku. Kau yang puaskan, Kau yang puaskan dahaga hatiku. Kau yang puaskan Tuhan. Kau yang puaskan dahaga hatiku. Menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Sebab Engkau yang baik Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Sebab Kau yang baik tiada yang seperti-Mu Kami tenggelam dalam hadir-Mu ya Tuhan. Kami terhanyut ya Tuhan dalam aliran kasih-Mu. Biarlah setiap kami boleh menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Di dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya.
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Mari semua jemaat Tuhan kita angkat tangan kita tinggikan Tuhan.
Tuhan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah Super Sunday FJ Pekanbaru. Mewakili tim pengembalaan dan seluruh jemaat FJ Pekanbaru, saya mengucapkan welcome home. Kami sangat senang dan bersyukur atas kehadiran Anda di tengah-tengah kami. Di bulan yang baru ini kita juga akan memasuki tema yang baru, yaitu Winning the Battles atau memenangkan pertempuran. Melalui tema ini kita akan sama-sama belajar bahwa panggilan hidup dan tujuan hidup yang jelas dalam kehidupan kita akan mampu membawa kita untuk menyelesaikan bahkan memenangkan medan perang demi medan perang yang harus kita hadapi. Kita juga akan belajar tentang winners mentality atau mentalitas seorang pemenang dari seorang Paulus tentang bagaimana ia mengerjakan panggilan hidup yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Kita juga dapat melanjutkan diskusi mengenai khotbah hari ini di dalam akhir kita masing-masing. Oleh sebab itu, kami mengajak kepada Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung ke dalam iCare untuk dapat menghubungi Ibu Fona atau Bapak Jeffrey dengan nomor sebagai berikut. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bersama-sama hadir dalam perayaan Natal FJF Pekanbaru yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2022 jam 5 sore di tempat ini. Tema Natal kita tahun ini adalah Jesus for All and All for Jesus, di mana kita sama-sama akan belajar bahwa kelahiran Yesus di dunia ini it's for all, untuk kita semua, bahkan untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Tidak hanya eksklusif untuk kita saja, tapi biarlah melalui perayaan Natal kali ini kita sama-sama belajar untuk bagaimana kita meresponi kelahiran Yesus itu dengan memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Kita juga akan belajar mengenai All for Jesus, di mana bagaimana kita meresponi kelahiran Tuhan Yesus dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari mengajak dan mengundang tetangga, saudara, kerabat, dan orang-orang yang Anda kasihi untuk bersama-sama hadir dalam perayaan Natal kita tanggal 4 Desember nanti. See you and God bless you. Untuk total dana kegiatan baik umum, TYC, dan Kids memerlukan biaya sebesar 36 juta rupiah. Dan untuk saat ini sudah terkumpul dana sebesar 12.625.000 rupiah. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan khusus untuk perayaan Natal, dapat memberikannya melalui transfer ke rekening FJ Pekanbaru dengan memberi keterangan khusus Natal, atau dapat melalui amplop khusus yang tersedia di meja asyar. Demikianlah pengumuman hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pastor Opan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi kita semua, perkenalkan nama saya, Nyala Pakpahan. Pada hari ini, saya mau menyatakan sebuah kesaksian kebaikan Yesus kepada saya. Tapi sebelumnya, saya ingin menceritakan sedikit tentang kisah masa lalu saya, di mana saya manusia yang sangat kotor, hina, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang baik. Pada zaman dulu, waktu saya masih muda, saya masuk di sebuah organisasi kepemudaan yang sangat angker di daerah Sumatera Utara. Dan di saat itulah banyak pengaruh dosa mulai bergelayut masuk ke dalam kehidupanku. Terutama dosa judi, dosa mabuk, dugem, dan kekasaran-kekasaran. Banyak orang yang sudah teraniaya, banyak orang yang sudah sakit hati, yang saya anggap pada saat itu tidaklah menjadi sebuah kesalahan. Malah saya menganggapnya itu adalah hal yang biasa dan bukan menjadi sebuah dosa. Seiring dengan berjalannya waktu, saya pun pindah bersama keluarga ke kota Pekanbaru. Dan di sini juga berlanjut kehidupan
pola kehidupan buruk yang saya lakukan di Sumatera Utara. Di mana di sini pun saya menjumpai orang-orang yang sama. Orang-orang yang kotor. Di sini kehidupan itu pun berlanjut dan berlanjut. Dan saya tak pernah merasa berdosa. Saya tidak pernah menyadari bahwa Tuhan tidak suka akan hal itu. Saya hanya menyenangkan diriku. Saya menganggap itu sebuah kesenangan dan kebahagiaan bagiku, tanpa memikirkan perasaan orang lain, tanpa mau merasakan apa yang kuperbuat itu jahat kepada orang lain, terutama kepada anak dan istriku. Mereka juga ikut merasakan kepedihan perbuatan saya. Puji syukur pada Tuhan. Pada awalnya anak-anakku diajak Om Jess sekolah minggu di gereja mereka di Karya Indah. Saya masih di gereja yang lama. Anak-anakku, si Ani, si Angel, si Ariel, mereka bertumbuh saya lihat di bawah bimbingan Pastor Jespin. Mulailah di sana terpikir olehku tentang kebaikan Pastor Jespin, bukan kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Pastor Jespin yang kulihat membina mereka dan menuntun mereka. Dan dari situlah mulailah terketuk hatiku untuk bergabung dengan gereja mereka. Seiring waktu itu berjalan, hari Minggu tahun 2014, datanglah kami ke gereja ini untuk pertama kali beribadah. Tapi bukan serta-merta saya langsung bertobat, saudara. Bukan berarti begitu saya masuk gereja, saya langsung insaf. Tidak, saudara. Tapi seiring dengan firman yang kudengar, seiring dengan tuntunan pastor-pastor dan tim pastoral, serta iker yang kuikuti, maka saya pun semakin bertumbuh dengan istriku. Saya mulai menemukan ketenangan di dalam diri saya, yang mana sebelumnya itu tidak pernah ada. Ketenangan itu tidak pernah ada, biarpun semua kulakukan. Jadi apa yang kulakukan di zaman dulu sebelum saya mengenal Tuhan, itu semuanya hanya penyesatan. Dan tidak ada di sana ketenangan. Terima kasih sama Tuhan. Tuhan masih memberi waktu kepada saya sampai detik ini untuk bertobat. Yang paling kurasakan dengan hadirat Tuhan adalah damai sejahtera. Begitu saya ikut melakukan ibadah, pulang dari gereja, hatiku damai tenteram. Yang dimana dulunya itu tak pernah ada kurasakan. Dulu saya tidak pernah kasihan melihat orang. Tapi dengan jamahan Roh Kudus, hatiku saat ini sudah mau bergeming dan mau kasihan melihat orang-orang dan membuka hati untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Puji itu, syukur pada Tuhan. Percayalah pada Yesus dan peganglah terus firman-Nya. Itu akan menuntun hidup kita sampai selama-lamanya kita di dunia ini. Dan tolong doakan saya untuk semakin bertumbuh dan berkembang di dalam firman kebenaran. Terima kasih pastor-pastor semuanya yang telah menuntun saya, tim pastoral yang telah membina saya. Terima kasih sama Tuhan, semoga Tuhan memberikan berkat-Nya semua dan kelimpahannya kepada kalian semua. Terima kasih. Shalom. Buat Tuhan Yesus Kristus yang sudah memanggil dan memilih setiap kita, terutama Pak Nyala. Amin.
Mari hari ini bersama-sama kita akan menyatukan hati, kita akan berdoa syafaat. Saya akan membacakan ayat buat setiap kita, Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Hari ini mari bersama-sama saya mengajak setiap kita untuk dengan satu suara, satu iman, satu hati kita bersepakat berseru menaikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan pada hari ini. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Saya tidak tahu pergumulan kita hari ini apa, tapi mari dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap peperangan kita, mari kita berseru, kita berteriak minta tolong kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya dengan iman kami Tuhan, ketika kami datang dan berseru kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang berkuasa, kepada Allah Tuhan yang kami tahu satu-satunya yang layak untuk menerima segala pujian, hormat dan layak Tuhan untuk ditinggikan Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang sudah berkorban bagi kami Tuhan, Allah yang sudah memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami Tuhan, Allah yang sudah memberkati setiap kami Tuhan. Hari ini kami berseru kepada-Mu Tuhan, dalam setiap peperangan hidup kami Tuhan, dalam setiap pergumulan hidup kami Tuhan, dalam setiap tantangan hidup kami Tuhan, satu hal kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Dan satu hal kami percaya Tuhan, dalam setiap apapun kondisi situasi yang kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, orang-orang yang terpanggil untuk mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan. Kami bersepakat membawa setiap umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan hari ini Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan mereka mungkin mulai kehilangan pengharapan Tuhan, mereka mungkin nggak mengerti apa yang mereka alami Tuhan, mereka tidak mengerti Tuhan apa yang mereka lalui Tuhan. Hari ini Tuhan kami berseru kepada-Mu Tuhan, dan Engkau akan menjawab dan memberitahukan hal-hal yang nggak bisa kami pahami, hal-hal yang nggak bisa kami mengerti Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami setiap apapun yang kami alami Tuhan. Dan kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan kami, tangan-Mu senantiasa menggenggam kami Tuhan. Dan satu hal kami percaya Tuhan, kami akan berdiri sebagai seorang pemenang, karena kami tahu Engkau yang sudah memberikan kemenangan itu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kalau ada jemaat-Mu yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Engkau Allah yang akan menyembuhkan Tuhan. Hari ini Tuhan kalau jemaat-Mu Tuhan sedang mencari pekerjaan Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau akan memberikan pekerjaan dengan tepat pada waktunya Tuhan, dengan sesuai dengan skill dan kemampuan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan, berkati Tuhan setiap kepala-kepala keluarga Tuhan untuk memimpin keluarga mereka Tuhan, menjadi imam di dalam rumah mereka Tuhan, untuk membawa istri dan anak-anak Tuhan untuk hidup takut akan Engkau Tuhan. Berkati setiap istri-istri Tuhan, menjadi istri-istri yang bijaksana Tuhan, menjadi penolong bagi suami Tuhan, mendidik anak-anak Tuhan untuk menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan. Berkati juga setiap anak-anak Tuhan, biar Tuhan anak-anak Tuhan menghormati, menghargai setiap orang tua Tuhan, menjadi anak-anak yang juga yang bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami merindukan berkati setiap keluarga demi keluarga yang ada Tuhan di LCA Pekanbaru Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang takut dan mengasihi Engkau ya Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, bertumbuh di dalam berkat-berkat rohani Tuhan, dan akan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di luar sana. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati juga setiap persembahan daripada umat-Mu ya Tuhan. Apapun yang mereka berikan Tuhan, kami tahu mereka memberikan dengan dari hati yang sukarela Tuhan. Karena kami tahu Tuhan setiap benih yang kami terima Tuhan, kami beri Tuhan itu berasal semuanya daripada-Mu ya Tuhan. Kami memberi Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami. Kami memberi Tuhan sebagai tanda kami adalah orang-orang
yang sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini juga Tuhan kami bersepakat berdoa untuk kota Pekanbaru Tuhan. Berkatilah kota Pekanbaru Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, damai-Mu atas kota Pekanbaru Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Injil keselamatan Tuhan boleh tersebar Tuhan di seluruh daerah, di seluruh Riau Tuhan. Bahkan di kota kami tercinta. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini Tuhan seruan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Dan hari ini kami terima dengan iman setiap jawaban doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin. Hanya Engkau saja yang layak untuk ditinggikan dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, terima kasih untuk setiap kasih-Mu buat setiap kami. Kami percaya bahwa di dalam Engkau kami akan diubahkan menjadi orang-orang yang mencintai dan menjadi berkat ya Tuhan. Mencintai Engkau dan menjadi berkat di tengah-tengah banyak orang di sekitar kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa perubahan itu hanya kami bisa temukan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami bawa hati kami, pikiran kami pagi hari ini untuk kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan dan kami siap untuk diubahkan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar. Haleluya. Mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani Tuhan dengan sangat luar biasa. Dan tadi diumumkan Bapak Ibu bahwa pagi hari ini sebenarnya kita akan dilayani oleh gembala kita Bapak Pastor Opan. Tetapi pada pagi hari ini Pastor Opan dalam kondisi tidak sehat. Oleh sebab itu saya diminta untuk menggantikan beliau. Tapi saya percaya itu tidak akan mengurangi sukacita kita. Amin. Ya, kita bersama-sama kita doakan Pastor Opan supaya Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh memberikan kesehatan kembali. Mungkin kita bisa ambil 1 menit Bapak Ibu untuk kita bersama-sama berdoa untuk Pastor Opan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pagi hari ini dan kami mau satukan hati kami pagi hari ini Tuhan untuk kami berdoa buat gembala kami. Pastor Opan yang saat ini mengalami kelemahan fisik Tuhan. Kami mau berdoa, kami melepaskan berkat. Biarlah kasih Tuhan boleh memenuhi hati dan pikirannya, damai sejahtera Tuhan boleh memenuhi hati dan pikirannya. Dan kami percaya
Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan. Dan kami percaya ya Tuhan, Pastor Ropan boleh sembuh, boleh kuat, boleh pulih kembali oleh anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan boleh kembali melayani Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan ya Tuhan, kami percaya ada rencana dan rancangan Tuhan yang besar dalam kehidupan Pastor Ropan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan Pastor Ropan dan keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa berkat-Mu turun atas kehidupan Pastor Ropan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih sudah bersatu hati dengan saya dalam doa. Dan seperti juga diumumkan tadi Bapak Ibu bahwa tema gereja kita dalam bulan ini adalah winning the battle. Ya, memenangkan pertempuran. Winning the battle. Nah, saya akan angkat satu judul dari firman Tuhan yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Judulnya itu upgrade. Ya, judulnya upgrade. Pembaharuan, upgrade. Tapi upgrade itu berarti pembaharuan jadi up gitu ya, jauh lebih baik gitu ya, naik tingkat. Nah, beberapa waktu yang lalu saya dapat notifikasi di handphone saya. Nah, di settingnya itu ada tulisan angka 1 warna merah. Ketika saya buka notifikasi tersebut, dituliskan bahwa ada software update. Handphone saya harus diupdate. Karena handphone saya ini berarti menggunakan versi yang lama. Handphone saya harus diupdate. Ada dua pilihan, ya, ada dua pilihan. Saya langsung upgrade, atau saya nggak mau upgrade, atau mungkin nanti gitu ya. Nah, tapi karena saya ini orang yang paling sebel kalau handphone saya penuh notifikasi gitu. Nggak tahu kenapa saya kalau handphone saya ada notifikasi itu rasanya saya tuh nggak nyaman gitu. Karena saya cepat-cepat upgrade software saya ke software yang terbaru. Nah, saya rasa Bapak Ibu Saudara sekalian juga pernah mengalami hal yang sama dengan saya. Handphone kita kadang-kadang muncul notifikasi untuk mengupgrade software handphonenya ataupun mengupgrade beberapa software yang mau dipakai supaya software tersebut dapat berfungsi dengan baik ataupun aplikasi yang kita pakai dapat berfungsi dengan baik. Kadang saya juga berpikir seperti ini. Handphone saya ini pemiliknya itu gimana ya? Pabrikan handphone saya ini kepo gitu. Kenapa kepo? Ya handphone sudah saya beli beberapa tahun yang lalu. Ngapain dia masih ngurus-ngurusin handphone saya? Mau saya upgrade atau enggak? Terserah saya gitu. Tapi kenapa dia selalu munculkan notifikasi untuk saya upgrade handphone saya ke versi yang jauh lebih baik? Kesannya tuh kayak, dikit-dikit upgrade. Apalagi handphone yang saya gunakan tuh biasanya sebulan sekali memang harus di-upgrade gitu. Versinya nambah terus. Saya berpikir beberapa tahun yang lalu saya punya handphone, sebut saja namanya Nokia gitu. Handphone Nokia saya itu gede gitu ya, berat. Ya, fungsinya selain untuk telepon, SMS juga bisa untuk ganjil pintu gitu ya. Konon ceritanya handphone ini kalau dibanting, keramiknya yang rusak, bukan handphonenya yang rusak. Nah, tetapi ketika saya menggunakan handphone tersebut, tidak pernah sekalipun saya disuruh untuk upgrade. Sekali saya beli, saya bisa gunakan dan modelnya ya nggak berubah, begitu terus. Game yang saya bisa pakai di handphone saya itu paling itu, ular. Yang muter-muter itu. Yang senyum-senyum berarti mungkin seumuran atau di atas umur saya gitu ya. Anak-anak sekarang mungkin udah beda mainannya gitu. Ya palingan ular gitu. Nggak ada sesuatu yang menurut saya perlu di-upgrade lagi. Handphone beli sekali ya udah sampai rusak ya, sampai nanti ya itu aja, nggak perlu upgrade lain. Tetapi Bapak Ibu juga pasti tahu ya sekarang gimana nasib pabrikan tersebut. Ketika handphonenya sudah tidak bisa menjawab kebutuhan konsumen, handphone tersebut mati, hilang dari peredaran.
Ya sekarang berusaha untuk bangkit lagi, bagus gitu ya. Tetapi konsumennya sudah berkurang. Dulu disebut sebagai handphone sejuta umat. Hampir semua orang punya handphone tersebut, Nokia gitu ya. Nah, ketika saya memikirkan hal tersebut gitu ya, ketika saya mikirkan ngapain handphone saya ini harus di-upgrade. Di situ saya sadari bahwa pabrikan itu ya, pabrikan handphone saya ini peduli dengan kebutuhan saya. Di zaman yang serba cepat, di zaman yang membutuhkan akses yang cepat, aplikasi yang mumpuni, pabrikan itu masih ngurusi handphone saya dan tugas saya cuma satu, upgrade software handphone saya sesuai dengan temuan yang mereka lakukan untuk membuat handphone saya bisa berfungsi dengan cepat. Membuat handphone saya dapat dipakai untuk melakukan akses apapun dalam aplikasinya dengan baik, dengan cepat. Ada banyak fitur-fitur yang berubah setelah saya upgrade handphone saya. Sambil berpikir, saya sadari satu hal. Bahwa pabrikan handphone saya itu nggak kepo. Tapi pabrikan handphone saya peduli kebutuhan saya. Dia care after selling service gitu ya. Layanan setelah penjualan. Mereka tetap peduli dengan barang atau handphone yang saya punya supaya saya ini puas dengan performa barang yang mereka hasilkan. Nah, yang namanya upgrade itu tentunya adalah memperbaiki sesuatu yang mungkin tidak sempurna pada versi sebelumnya. Yang namanya upgrade itu menambahkan fungsi lain yang dapat mendukung kebutuhan saya saat ini. Artinya ketika saya melakukan upgrade buat handphone saya akan bisa saya gunakan dengan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan saya kembali berpikir tentang kehidupan saya. Itu enaknya jadi guru Bapak Ibu. Hal kecil aja saya dipikirkan untuk gimana ngomong tentang kehidupan gitu ya. Nah, hidup kita ini bukan hidup yang monoton. Hidup kita ini mengalami yang namanya perubahan. Satu hal yang pasti dalam hidup itu adalah perubahan. Semua kita harus berubah. Harus berubah. Ada yang lahir, ketika lahir kecil, mungil. Tetapi seiring berjalannya waktu, bertumbuh menjadi jauh lebih besar, jauh lebih besar. Ada di sini yang ukurannya sama ketika dilahirkan sampai hari ini? Enggak ada. Itu buktinya bahwa kita harus berubah. Bertumbuh, udah cukup tingginya, masih harus berubah, masih harus bertumbuh. Kalau tadinya bertumbuhnya ke atas, sekarang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang sebagian. Ya, tetap aja berubah. Tetap aja berubah. Yang pasti hidup itu pasti berubah. Nggak monoton. Secara mental, kita juga harus berubah. Waktu kecil, pipis nangis. Lapar nangis. Kepanasan nangis. Ada di sini, kalau lapar nangis? Bapak Ibu Saudara di sini? Yang sampai saat ini kalau lapar nangis? Gak ada kan? Kita berubah secara mental. Kalau lapar kita tahu kita harus makan. Berubah kita secara mentality. Atau dulu mungkin ya, belum punya pekerjaan. Tadi seperti yang Ibu Fona doakan gitu ya. Belum punya pekerjaan. Pasti ada satu sikap di hati kita, di pikiran kita yang mengatakan, aku harus punya pekerjaan. Aku berdoa dapat pekerjaan. Aku mau cari pekerjaan.
Ada mungkin yang tadinya belum punya handphone, kepengen handphone, berdoa, cari duit, beli handphone. Pengen hidupnya itu upgrade gitu, dari apa yang tidak punya dimiliki. Yang belum punya motor juga demikian, berdoa, berusaha supaya dapat motor, beli mobil, beli rumah. Ada satu mentality di mana kita selalu ingin menjadi jauh lebih baik sebenarnya. Semua orang punya itu, mau percaya Tuhan, gak percaya Tuhan, semua orang punya mentality yang sama. Ingin sesuatu yang jauh lebih baik untuk hidupnya ke depan. Tubuh berubah, mental berubah, bagaimana rohani kita? Bagaimana dengan hidup kerohanian kita? Kita selalu diajar, khususnya di gereja Tuhan di tempat ini, untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Kita hidup jadi berkat, kita hidup untuk menjadi partner kerjanya Tuhan. Kalau tadi untuk menguasai bumi awalnya, tetapi sekarang untuk menjadi saksi Tuhan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita dididik untuk itu. Kita dididik untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, melalui pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Nah, apakah hidup kerohanian kita ini sudah kita upgrade? Itu yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Apakah hidup kerohanian kita sudah upgrade? Apakah tubuh kita saja yang bertumbuh? Sikap mental kita saja yang bertumbuh? Atau hidup kita juga sudah bertumbuh, sudah di-upgrade sesuai dengan softwarenya, pabrikan kita, kerajaan surga. Beberapa waktu yang lalu saya sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Nah, tujuan apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita muaranya cuma satu. Yaitu untuk kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Muaranya cuma satu, akhirnya nama Tuhan dipermuliakan di situ. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, hidup kita untuk orang lain. Itulah sebabnya kalau hidup kerohanian kita sama seperti handphone tadi di-upgrade, itu seharusnya bisa membantu usernya, penggunanya untuk hidupnya jadi jauh lebih mudah. Nah, kalau hidup kerohanian kita juga kita bisa upgrade, percayalah kita akan semakin efektif, kita akan semakin efisien untuk kita bisa memenuhi tujuan hidup yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dunia ini makin kompleks, kehidupan kita makin kompleks Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi saya sampaikan bahwa yang namanya perubahan itu tidak bisa dihindari. Satu hal yang pasti dalam hidup itu pasti berubah. Mau kenal Tuhan, gak kenal Tuhan, hidup pasti berubah. Dunia ini juga berubah dengan cepat. Value-value dunia ini, nilai-nilai kehidupan itu juga berubah dengan cepat. Dunia ini menuntut kita untuk berubah sebenarnya. Kalau Bapak Ibu lihat foto-foto tren zaman dulu, mulai dari tahun 80-an, 90-an, ya, 2000, sekarang 2010, 2020, tren berbusana aja udah berubah. Lagu-lagu yang ngehits pun berubah, dan lain sebagainya. Anak-anak muda zaman sekarang dicekokin dengan istilah FOMO. Tahu FOMO? Fear of missing out. Thank you Andre. Fear of missing out. Ketakutan untuk nggak update. Makanya banyak anak-anak muda sekarang terbantu dengan jualan online itu ya. Karena gaya berbusana terbaru, mereka bisa cek di situ dan beli di situ. Ada istilah lain juga OOTD. Tahu apa OOTD? Outfit of the day. Ya, OOTD. Mereka dicekokin dengan sosial media. Oh, gimana sih cara berbusana yang paling ngetren zaman sekarang dan lain sebagainya. Anak-anak kita, adik-adik kita hari-hari ini dicekokin dengan perubahan zaman yang begitu hebatnya.
Zaman sekarang kalau nggak punya TikTok ketinggalan zaman, Bapak Ibu. Ya kan, semua udah punya TikTok, semua ikutan joget TikTok. Kita dicekokin dengan banyak hal yang dari dunia ini yang apa ya, yang kalau nggak hati-hati kita akan kehilangan value dalam hidup kita. Ketika saya di tempat saya bekerja, saya suka makan sama anak-anak gitu ya. Jadi setiap jam istirahat, setiap makan siang kita punya kebiasaan bersama. Mereka akan melayani satu dengan yang lainnya, berdoa sama-sama, terus guru, anak-anak kita makan di satu meja, makan yang besar gitu sambil ngobrol. Kita nggak ngobrolin pelajaran, kita mau ngobrolin apapun yang mereka mau ngobrolin sama gurunya, sama temennya, terserah. Nah, kadang-kadang saya ngobrol sama anak-anak SMP, saya ngobrol sama anak-anak SD, saya nanya. Satu pertanyaan saya itu bisa membawa ke berbagai macam info yang saya nggak tahu. Ketika saya nanya, game apa nih sekarang yang kalian lagi mainkan? Mereka bisa bicara tentang game yang saya nggak tahu itu game apa gitu. Ada Persona, katanya udah sampai Persona 5 sekarang. Apa itu? Download aja nggak pernah. Saya ini gak update saya termasuk orang yang kuno. Gak hanya itu, ketika saya ngobrol sama anak-anak muda yang lain, saya nanya tentang artis Korea yang lagi mereka gandrungi, muncul nama-nama yang main film apa dia, apaan itu ya. Yang saya tahu cuma 2, Won Bin sama siapa itu, siapa yang iklan itu sayang, iklan White Coffee? Lee Min Ho, nah udah itu doang, cuma itu doang yang saya tahu. Sisanya apa? Woo Chun Woo apa? Nggak tahu. Saya beneran nggak tahu. Saya orang yang out of date. Saya expired gitu. Saya nggak tahu ini lagi ngomongin apa. Saya nggak tahu. Generasi saya kayak udah berubah. Saya ada istilah itu gap gitu ya, missing information antara generasi satu ke generasi yang lain. Aduh, gak ada waktu mikirin Korea. Oke, kembali ke firman Tuhan. Ketika banyak orang yang begitu update dengan berbagai macam hal yang terjadi di dunia ini, kita akan terbawa arusnya. Kalau kita punya FOMO tadi, kita akan berusaha cari tahu, terus kita akan ikut supaya kita bisa diterima. Oleh lingkungan kita, oleh generasi kita, dan lain sebagainya. Tapi, saya bisa pastikan bahwa tidak semua perubahan itu membawa kita kepada hal yang lebih baik. Ada banyak hal yang kesannya baik, tetapi sebenarnya tidak membawa kita kepada hal yang lebih baik. Gak ada salahnya kita ikut tren zaman, gak ada salahnya. Ya lucu juga gitu ya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian datang ke sini pakai kostum tahun 40-an gitu ya. Ya tentu gak ya lucu gitu ya, kecuali memang lagi ada temanya gitu, vintage gitu ya atau apa. Ya gak masalah gitu, tapi kalau kayak gitu terus kan ya lucu aja sih, lucu aja gitu. Nah, gak ada salahnya untuk kita ikut tren zaman. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau kita ini terang dunia. Kita harus tampil beda. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang firman Tuhan inginkan, firman Tuhan katakan. Ketika suasana gelap, kita tidak bisa melihat barang-barang apa saja yang ada di sekitar kita. Tetapi ketika terang itu hadir, kita bisa memisahkan barang-barang apa yang ada di sekitar kita, kita bisa kelompokkan. Barang yang berguna kita bisa jaga, barang yang tidak berguna kita buang. Barang yang berbahaya bisa kita singkirkan. Nah begitu juga fungsi kita di dunia ini adalah untuk kita menjadi terang. Ketika dunia ini dicekokin dengan begitu banyak sekali perubahan model, perubahan zaman, pemikiran-pemikiran dan value-value, kita sebagai anak Tuhan harus tampil untuk dapat membuat orang-orang di sekitar kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berguna, mana yang tidak berguna, mana yang berbahaya, dan mana yang bisa membuat hidup kita jauh lebih baik. Saya
dan saudara, kita punya fungsi itu untuk kita menjadi terang. Tren zaman akan terjadi. Nggak ada yang salah untuk kita ikut tren zaman. Gereja Tuhan di tempat ini pun ngikutin tren zaman. Kita pakai proyektor, mungkin sebentar lagi kita akan pakai LED TV segede gaban gitu ya di belakang saya. Ya, main keyboard, ya. Ada drum, di beberapa gereja udah pakai drum elektrik, di Karya Indah udah pakai drum yang elektrik gitu. Di Langgam juga ya, pakai drum yang elektrik gitu. Bapak Ibu duduk di ruangan ber-AC, ya. Kita hidup dalam perkembangan zaman. Tapi apakah semua perkembangan zaman itu berguna buat kita? Tunggu dulu. Ada nilai-nilai yang harus kita jelaskan sebagai fungsi kita sebagai terang. Apa yang baik, apa yang berguna, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Itu kita udah harus tahu duluan untuk kita dapat menjadi terang di tengah-tengah generasi kita. Nah, saya ingin kita semua membaca Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat yang sangat terkenal sekali, bisa dibantu ya. Roma pasal 12 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tadi saya cerita sama Bapak Ibu, handphone yang lama yang namanya Nokia itu, dia nggak pernah upgrade. Dan akhirnya dia nggak ada gunanya. Rasa-rasanya kok kalau saya singgung-singgungkan sama firman Tuhan yang mengatakan bahwa engkau adalah garam dunia dan garam itu kalau tidak asin, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang gitu kan ya. Nah, asinnya kita ini harus terus kita upgrade. Dek, tolong ditetap Roma 12 ayat 2. Tetap dijaga di situ karena saya mau cerita kata per kata nih sebentar lagi. Roma pasal 12 ayat 2. Firman Tuhan di kata yang pertama jelas menuliskan kata jangan. Ya, jelas menuliskan kata jangan. Untuk beberapa orang ayat ini menjadi sebuah himbauan. Himbauan itu boleh dilakukan, boleh tidak. Tetapi sebagai orang-orang yang cinta Tuhan, mengerti akan isi hati Tuhan, ayat ini itu perintah Bapak Ibu. Bukan himbauan, ini perintah. Perintah itu harus dilakukan, sedangkan tadi himbauan tidak harus dilakukan. Saya suka perumpamaan ini, saya sering sekali pakai perumpamaan ini ketika saya menceritakan tentang hukum Tuhan gitu ya. Kalau misalnya di sini gardu listrik, ya misalnya di sini gardu listrik gitu ya, atau tiang listrik atau apapun gitu ya. Terus tiba-tiba ada tulisan jangan disentuh. Ada listrik tegangan tinggi. Kalau Bapak Ibu berpikir, oh ini himbauan. Boleh disentuh, boleh tidak. Terus Bapak Ibu sentuh tuh gardu listrik. Kayaknya gak ada setrumnya kan. Sentuh nih gardu listrik, boom. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi barbeque kita Bapak Ibu. Ya kan? Artinya kata jangan yang ditulis di sini ya, itu berguna untuk siapa? Untuk gardu listriknya kah? Untuk yang buat tulisannya kah? Atau untuk kita? Untuk kita. Jadi kalau firman Tuhan hari ini mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, saya mau katakan ini bukan untuk Tuhan. Ini bukan untuk Paulus yang nulis ini. Tapi itu untuk siapa? Untuk kita. Untuk saya dan saudara sekalian. Tadi saya sampaikan bahwa dunia ini berubah dengan cepat. Alkitab bilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu untuk kepentingan kita. Dilakukan Bapak Ibu ya. Terus saya berusaha untuk cepat ya. Terus bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak mau serupa dengan dunia ini, caranya satu. Apa itu? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kata berubahlah
Itu kalau ditranslate dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata transform. Nah, kata transform ini sangat bagus, perumpamaannya itu seperti ulat yang menjadi kupu-kupu. Kemarin, 2 minggu belakangan ini, kita bicara tentang sahabat. Ya, ada yang bilang sahabat begini, sahabat begitu. Buat saya, sahabat itu bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Ya. Nanti saya singgung sedikit Bapak Ibu. Kita ditransform. Dari yang tadinya bentuknya mungkin tidak baik, di-upgrade sehingga menjadi sesuatu yang baik. Sesuatu yang indah. Sesuatu yang dapat membuat orang melihat kupu-kupu itu mengatakan, terpujilah Tuhan. Indah kupu-kupu ini, Tuhan yang ciptakan. Dari kata transformasi inilah saya ambil judul khotbah saya, upgrade. Ya. Artinya kita harus berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih efektif, jauh lebih efisien untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak boleh puas dengan status, kondisi, kehidupan kerohanian kita yang sekarang. Gak boleh. Hidup rohani kita itu hari lepas hari harus terus di-upgrade. Kita harus terus berubah hidup kerohanian kita. Menjadi semakin dewasa, menjadi semakin dewasa, menjadi semakin dewasa. Menghasilkan buah dan menghasilkan buah dan menghasilkan buah. Udah sering sekali juga saya gunakan perumpamaan tentang pohon yang berbuah. Alkitab bilang kalau pohon itu gak berbuah, gak ada gunanya selain dipotong, dibakar gitu ya. Gak ada gunanya. Sama kok sebenarnya. Kalau ada pohon, berbuahnya cuma sekali seumur hidup. Terus gimana kira-kira? Ya udah gak ada gunanya juga gitu loh. Dipotong juga. Pohon yang memberikan manfaat adalah ketika pohon itu berbuah pada musimnya. Terus berbuah, terus berbuah, terus berbuah. Sampai mungkin nanti saatnya pohon itu mati dan lain sebagainya. Kehidupan rohani kita juga gitu terus. Harus terus berbuah, terus berbuah. Tidak hanya sekali seumur hidup berbuah. Arti kata akal budi, tetapi berubahlah, upgrade-lah oleh pembaharuan budimu. Ya, kata akal budi di situ itu diambil dari bahasa Yunani nouche. Ini agak susah nih bacanya. Nous gitu tulisannya tapi bacanya nouche. Yang artinya menjadi bijaksana. Arti kata lain memiliki pikiran yang sehat. Berubahlah supaya kamu bijaksana, berubahlah supaya pikiranmu ini sehat. Percaya atau tidak, zaman sekarang ini yang berubah tadi, banyak orang yang pikirannya tidak sehat. Kalau kita ngomongin politik, kita ngerti lah ya gimana ada yang percaya bumi ini datar, percaya bumi ini bulat gitu ya. Kayak lucu gitu loh. Kita udah tahu, ya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai manusia yang mengamati, kita juga tahu ya kira-kira mana yang benar, mana yang salah, kita itu bisa menilai gitu ya. Tetapi media dengan berbagai macam hal terus memberikan informasi yang kesannya bertolak belakang dengan apa yang seharusnya seperti itu gitu. Apalagi kalau ngikutin perjalanan hukum dari sebuah kasus yang baru-baru ini muncul gitu ya. Kalau saya secara pribadi kelihatannya udah jelas lah siapa yang salah, siapa yang benar gitu kan. Tapi perjalanan persidangannya itu jelimet gitu lah. Kok kayak kesannya kadang-kadang dia benar kelihatannya. Terus nanti sidang minggu depan lagi kelihatan dia salah. Terus minggu depannya lagi kelihatan dia benar lagi gitu. Ribet gitu. Kesannya tuh kayak istilahnya itu apa ya? Opini publik gitu ya. Opini publik itu dibentuk sedemikian rupa supaya kebenaran tuh bias.
Dan yang mengkhawatirkannya lagi, kekristenan juga gitu. Kekristenan juga gitu. Saya kemarin kami ada iCare, saya sama Pak Paulus, kita sharing satu dengan yang lainnya. Ada sebenarnya video lama tapi lagi di-up lagi. Ya, ada video lama lagi di-up lagi yang ngomong kalau masuk surga, kalau masuk surga lewat pintu nomor 8 jangan berisik ya, gitu-gitu. Ya, kalau Bapak Ibu nonton pasti relate lah sama saya gitu ya. Ya. Kenapa di komen nomor 8? Komen nomor 8 itu ada orang Kristen. Dan mereka percaya bahwa hanya satu-satunya mereka saja yang masuk surga gitu katanya. Gimana ya gitu. Gimana ya. Untuk orang-orang yang gak kuat, video tersebut racun. Kebenaran firman Tuhan diputar balikkan. Kita sama-sama tahu hanya Yesus satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan. Tapi ada hamba Tuhan yang memberikan alternatif di luar Yesus. Ngetren lagi hamba Tuhannya. Ya saya nggak menghakimi di sini, tetapi saya punya iman bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan tidak ada jalan lain selain Yesus untuk kita datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita nggak upgrade ilmu kita nggak upgrade pengenalan kita akan Tuhan, bisa-bisa kita kayak gitu juga. Hati-hati. Ada banyak orang yang khotbah kedengarannya benar gitu ya. Oh amin gitu ya. Jemaatnya bisa teriak, oh puji Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita renungkan berkali-kali, kok beda ya sama Alkitab? Kok beda ya sama Alkitab? Ya balik lagi saya nggak ada penghakiman di sini, bukan hak saya untuk menghakimi, tetapi apa firman Tuhan yang saya tahu, siapa Tuhan yang saya kenal tidak ditercerminkan dari pengajaran-pengajaran tersebut. Dan itu mengkhawatirkan. Kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini, Pastor Ropan beserta tim pastoral dan semua pastor yang ada di IFGF, kita nggak bisa mengubah hidup Bapak Ibu. Yang bisa mengubah Tuhan. Tapi kita bersama-sama, kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Karena hanya orang yang dewasa yang bisa mengerti mana yang benar, mana yang salah. Tujuan hidup kekristenan kita adalah menjadi dewasa. Yuk kita menjadi dewasa. Untuk menjadi dewasa kita perlu upgrade. Itu yang ingin disampaikan. Ada orang-orang yang gini loh. Ke kanan enggak, ke kiri enggak, di tengah-tengah. Padahal firman Tuhan mengatakan jika engkau panas, panaslah. Jika engkau dingin, dinginlah. Jangan suam-suam kuku. Nah banyak orang Kristen, mohon maaf sekali lagi, di tengah-tengah. Rohani iya, duniawi juga iya. Rohani iya, duniawi juga iya. Orang yang kayak gitu ngalang-ngalangin jalan. Iya, di belakangnya itu ada banyak orang yang mau lari di jalan yang benar, tapi gara-gara dia makan jalan, kayak orang-orang, saya nggak mendiskreditkan mak-mak, karena nyatanya bukan mak-mak doang yang sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Gitu. Tapi ada orang-orang yang kayak gitu, saya paling sebel tadi istri saya juga bilang, ini mau kemana sih sennya ke kanan tapi nggak ke kanan-kanan. Kita di belakangnya pelan. Padahal ini udah ditunggu nih sama Kak Foner, udah lagi udah harus sampai gereja ini. Ya, ada orang-orang yang kayak gitu, nyebelin banget gitu. Makanya kalau mau jahat, jahatlah sekalian. Kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan di tengah-tengah, ngalangin jalan, beneran. Pilihlah kepada siapa kita mau beribadah hari ini. Oh, jadi ingat itu ya Yosua ya. Jika engkau memilih untuk beribadah kepada Tuhan, sembah Tuhan yang hidup. Kalau mau sama Mamon, sekalian sama Mamon. Kalau mau sama keangkuhan hidup, sekalian sama keangkuhan hidup. Jangan setengah-setengah. Kembali ke Roma 12, ayat yang kedua. Setelah kita mengalami pembaruan budi, kita dapat membedakan, ya kan? Manakah kehendak Allah. Nah kehendak Allah itu apa? Itu titik 2 makanya.
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bukankah ini kerinduan kita Bapak Ibu? Saya setiap hari ya, ini sharing aja, beneran sharing aja. Saya sharing ini tujuannya cuma satu. Bapak Ibu mungkin punya kerinduan yang sama, kita berdoa sama-sama. Tiap hari saya berdoa sama Tuhan seperti ini. Tuhan, izinkan aku untuk mengerti akan isi hati-Mu. Kasih tahu aku Tuhan apa yang Engkau ingin aku lakukan. Aku gak ingin mati konyol, mati tanpa melakukan tugasku untuk kemuliaan-Mu. Tiap hari. Kesannya saya udah tahu apa kehendak Tuhan, tapi sebenarnya nggak tahu juga Bapak Ibu. Setiap hari saya minta terus. Hari ini saya lalui, saya bersyukur kepada Tuhan, I'm winning the battle today. And I have to winning again tomorrow. Makanya winning the battles itu nggak sekali seumur hidup. Winning the battles is day by day. Hari lepas hari. Hari lepas hari kita harus minta kepada Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hidupku. Bagaimana kondisi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekarang? Apapun itu, saya mau katakan Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, Tuhan Yesus setia, Tuhan adalah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan adalah sahabat kita, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kita ini sahabat-sahabatnya dan Tuhan bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Menyadari hal itu, bagaimana responmu? Maukah engkau di-upgrade untuk mengenal akan isi hati sahabatmu? Apapun pergumulan hidup kita saat ini, no matter what, tetap minta Tuhan untuk menuntun kita untuk menemukan jalan, untuk mengerti apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Kita nggak akan pernah bisa menemukan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna kalau kita nggak mau dibaharui budi kita. Kita nggak mau di-upgrade. Kita nggak mau diubahkan menjadi jauh lebih baik. Saudara siap di-upgrade? Amin. Siap di-upgrade. Kalau siap, saya ada beberapa tips untuk kita semua. Yang pertama, kembali ke perumpamaan handphone tadi. Ketika saya mau upgrade, satu hal nomor satu yang saya harus pastikan Bapak Ibu. Ya tentu ya nomor satu pasti punya handphone, tapi lupakan itu. Tapi nomor satu yang harus di-upgrade adalah Anda terhubung dengan internet. Ya, Anda terhubung dengan internet. Ketika kita klik itu upgrade, pastikan Anda terhubung dengan internet. Internet bermacam-macam, apalagi Indonesia. Ada yang slow-nya lebih slow dari slot. Tahu slot? Kura-kura lah ya, ngomong kura-kura. Ya, ada yang cepat kayak patas gitu ya, kayak kereta api cepat gitu. Ya terserah mau pakai internet yang mana, terserah. Tapi kalau Anda mau upgrade, Anda harus punya jaringan untuk Anda dapat di-upgrade. Ngomong tentang jaringan, itu ngomong tentang apa? Konektor. Apakah Anda saat ini terkonek kepada yang punya hidup Anda, pabrikan Anda? Apakah Anda ada dalam satu jaringan yang tepat untuk Anda dapat menemukan siapa pabrikan hidup Anda? Saya berbicara tentang komunitas. Karena kalau kita berbicara mengenai, balik lagi deh, Roma 12 ayat 2. Ya, kalau kita berbicara mengenai jangan serupa dengan dunia ini, Anda tidak akan pernah bisa berbeda dengan dunia kalau komunitas Anda adalah komunitas dunia. Karena Anda nggak ngerti, ya biasa aja kok sekitarku aman-aman aja. Kenapa aku nggak boleh kayak gini ya? Nah kalau komunitas Anda ada di komunitas yang berbeda, Anda akan melihat perbedaannya. Oh yang gitu begini, yang di sini begitu. Oh beda. Dan bukankah Alkitab mengatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka dengan siapa Anda bergaul, itu koneksi Anda
untuk Anda menemukan pabrikan Anda. Kalau Anda berada di dalam komunitas yang sehat, dalam komunitas yang berbicara tentang kebaikan Tuhan, maka kita akan ngerasa kayak, kayaknya aku perlu upgrade deh. Dia udah ngalami kebaikan Tuhan dengan begitu hebatnya, masa aku belum? Terus nanti Anda akan datang ke Tuhan, Tuhan aku mau di-upgrade untuk merasakan kebaikan Tuhan. Anda harus perhatikan dengan siapa Anda membangun jejaring. Kalau jejaring kita di tempat yang salah, ya jadinya salah. Saya bersyukur dengan kesaksian Pak Nyala barusan. Dia mengatakan hidupnya dulu seperti ini. Lihat hidup anak-anaknya. Merasakan kebaikan Tuhan melalui hamba Tuhan, Pastor Jasmine di Karya Indah. Baru mulai terkonek kepada Tuhan. Tadi juga ada satu perkataan yang membuat saya, bangga gitu ya. Dia bilang, ya sekali datang saya nggak langsung berubah sih. Dan itu nyatanya, itu kenyataannya. Datang dulu, masuk dulu dalam komunitas yang benar. Maka kita akan menemukan jaringan yang tepat untuk kita bisa connect kepada pabrikan kita, yaitu Tuhan. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, kenapa hari ini cepat sekali ya waktu berlalu. Ya, udah 11:30 saja. Yang kedua tipsnya, pastikan software Anda asli. Karena nyatanya banyak barang KW di dunia ini Bapak Ibu. Saya mencoba mencari tahu apa kata-kata KW. Nggak nemu. Tapi ada istilah KW super, ya, ada KW ori, ada KW apa, ya, nggak tahu saya. Tapi menurut pengalaman saya, kalau saya download suatu aplikasi dan downloadan itu ilegal, bajakan, biasanya software kayak gitu nggak bisa di-upgrade. Kalau di-upgrade, stuck ya. Malah kita bisa ditangkap polisi nanti. Ya kan? Ya, banyak kan komputer-komputer yang softwarenya nggak asli bajakan, jadi nggak bisa di-upgrade ke versi yang terbaru. Ya, pastikan software kita ini benar. Apa sih software kita ini? Apa sih software kita? Firman Tuhan. Dulu Pastor Ropan pernah ngomong tentang GPS. Ya, GPS. Ketika kita mau pergi ke suatu tempat, perjalanan hidup kita nggak tahu arahnya kemana, kita perlu GPS. Mapnya apa? Firman Tuhan. Terus yang ngomong-ngomong, in 100 meters, turn left. Itu siapa? Roh Kudus. Loh iya, ini perumpamaan yang ini sangat enak gitu, relate gitu. Nah, pastikan software kita, map kita itu benar. Firman Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, Dek, tolong. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Next. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terakhir, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. You are made in heaven. Kamu buatan Tuhan. Kamu dibuat di sorga. Kita semua buatan Tuhan. Pastikan kita punya software yang benar dalam hidup kita. Yang dapat mentransformasi hidup kita itu cuma satu. Firman Tuhan. Tadi kan saya bilang, saya nggak bisa ubah hidup Bapak Ibu Saudara. Saya paling ngomong di sini sebulan 45 menit. Mana bisa ngubah hidup Bapak Ibu Saudara? Yang bisa mengubah hidup Bapak Ibu Saudara itu cuma Tuhan. Melalui apa? Firman-Nya. Melalui firman Tuhan. Karena dari awal Dia yang menciptakan kita. Firman itu. Siapa firman itu? Allah. Tidak ada hal lain yang dapat mentransformasi kita. Bahkan hal-hal yang terlihat benar sekalipun, tetapi tidak berasal dari firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang dapat mengubah hidup kita untuk membuat kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan yang ngomong,
Tuhan berbicara di sini dan lain sebagainya. Aduh, ada kode dari belakang. Tuhan berbicara kepada saya begini dan begitu, begini dan begitu. Cek firman Tuhan, itu aja. Ya, udah di kode saya. Terakhir Bapak Ibu, terakhir. Tadi yang pertama apa? Pastikan ada di dalam jaringan yang tepat. Terus yang kedua, pastikan software Anda tepat. Dan yang ketiga, ketika saya klik upgrade, handphone saya nggak bisa dipakai. Enggak, maksudnya bukan rusak. Ada tulisan estimasinya, berapa lama. Kalau softwarenya berat, sesuatu yang banyak ditambahkan, diinstal ke dalam, biasanya sampai 50-40 menit. Tapi kalau cuma sedikit-sedikit, biasanya 10-12 menit. Ada momen di mana handphone saya nggak bisa dipakai. Nah, ketika kita mengupgrade diri kita, ada momen yang harus kita luangkan. Ada waktu di mana kita mau dedikasikan untuk kita mau mengupgrade hidup kita. Sudahkah Anda meluangkan waktu bersama dengan Tuhan? Supaya hidup Anda dengan Tuhan di-upgrade. Atau terlalu sibuk handphone kita bekerja dari pagi sampai malam sehingga nggak ada waktu untuk upgrade. Butuh waktu untuk kita dapat mengupgrade diri kita. Gak ada di dunia ini yang benar-benar instan, percayalah. Mie instan aja butuh proses. Di bayangan saya kalau saya pingin mie instan tiba-tiba muncul mie instan itu baru instan. Mie instan aja harus manasin dulu 5-10 menit. Yang instan berasa nggak instan buat saya. Di dalam mengupgrade diri dibutuhkan ruang dan waktu yang cukup. Sebagai anak Tuhan kita harus terus dan terus belajar. Kalau firman Tuhan tuh softwarenya baca firman Tuhan. Ambil waktu karena dalam upgrade itu butuh waktu. Butuh komitmen. Renungkan itu siang dan malam. Bapak Ibu baik, Bapak Ibu baca firman Tuhan. Baik banget, baik. Tapi firman Tuhan gak hanya berhenti dibaca, tapi renungkan. Artinya ada sesuatu yang kita gunakan dalam pikiran kita untuk memikirkan. Sama seperti kita merenungkan hutang. Kita mikir, gimana ya caranya bayar hutang. Nah harusnya kayak gitu juga. Cara kita merenungkan firman Tuhan. Gimana ya caranya supaya aku ini menjadi orang yang berkenan. Ada usaha, ada waktu yang kita pikirkan untuk kita mau untuk memikirkan secara spesifik tentang hal itu. Itulah sebabnya gereja Tuhan di tempat ini mendorong Bapak Ibu Saudara semua untuk setia ikut iCare. Promosi. Siapa yang belum ikut iCare? Saya mau sampaikan. Kalau Bapak Ibu menganggap ini sebagai perintah bagus, kalau sebagai himbauan bertobatlah, ikutlah iCare. Benar iCare nggak bisa mentransformasi hidup Anda, nggak bisa mengupgrade hidup Anda, enggak. Tapi iCare memastikan Anda ada dalam jaringan yang tepat. Ups. Habis itu apa? Ikut iGrow. Gereja Tuhan tempat ini ada iGrow. Untuk apa? Untuk Anda belajar merenungkan firman Tuhan. Apa sih baptisan itu? Apa sih Roh Kudus itu? Apa sih keselamatan itu? Kita diajar, kita dididik. Dan gereja Tuhan di tempat ini juga mengajarkan Bapak Ibu Saudara untuk punya waktu teduh bersama dengan Tuhan. Ya, 3 hal. Saya akhiri di sini. Hidup kita harus di-upgrade. Perubahan itu pasti. Tapi perubahan kita ke arah yang mana, itu yang harus kita pikirkan. Pabrikan kita sorga. Kita harus datang kepada pabrik pembuat hidup kita, yaitu Allah. Untuk kita bisa di-upgrade. Pastikan kita ada dalam jaringan yang tepat. Pastikan kita punya software yang tepat. Dan yang terakhir, luangkan waktu. Hampir saya jawab, yang terakhir Tokopedia. Pastikan Pak ya ketika ada meluangkan waktu untuk Tuhan. Semoga ini bisa memberkati hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya undang tim pujian untuk maju ke depan. Ada satu pujian yang tadi ditanya, mau nyanyi apa kok? Ini yang muncul di hati saya. Bagaikan bejana siap dibentuk. Tahu ya? Nah, nanti teman-teman akan bantu kita nyanyi. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, bawa hati kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagaikan
bejana. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakai kami Tuhan. Pakailah sesuai rencanamu. Katakan sebagai doa kita. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi katakan, ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan Engkau Tuhan. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu Tuhan dalam hidup kami. Memuliakan namamu. Firman Tuhan jelas berbicara kepada kita saat ini bahwa hidup kita perlu di-upgrade. Sekali lagi, perubahan itu pasti. Tapi bagaimana kita berubah, ke arah mana kita berubah, itu yang harus menjadi perhatian kita Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Artinya kita dipanggil, kita dipisahkan dari dunia yang jahat. Untuk kita menjadi umatnya yang ajaib. Kita menjadi umatnya yang melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup kita harus berbeda. Hidup kita harus menjadi terang. Hidup kita harus menjadi garam. Hidup kita harus berbuah. Dan kita tidak akan mampu bisa melakukan hal tersebut kalau kita nggak mau diperbaharui. Kita menolak untuk di-upgrade kepada jalan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya berdoa buat setiap kita. Buka hatimu selebar-lebarnya. Biarkan Roh Kudus berbicara dalam hidupmu. Apa yang menjadi kelemahanmu sehingga engkau tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan hari-hari ini. Apa yang menjadi pergumulanmu sehingga engkau seakan-akan jauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauh dari kita, tetapi kita yang menjauh dari Tuhan. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara, biarkan Roh Kudus berbicara dalam hidupmu. Mungkin ini waktunya untuk engkau di-upgrade. Ini waktunya untuk engkau bertemu kembali dengan pencipta hidupmu. Ini waktunya untuk engkau merasakan kembali sentuhan surga dalam hatimu. Tuhan, ini jemaatmu. Ini semua kami Tuhan. Anak-anakmu, hamba-hambamu. Kami mau merasakan Engkau kembali dalam kehidupan kami. Mungkin kami terkadang jauh daripadamu. Kami menjauh dari jalan-jalanmu. Kami mau kembali Tuhan seperti anak yang terhilang. Dan kami percaya Engkau membukakan tanganmu lebar untuk memeluk setiap kami. Engkau sahabat kami, Engkau Bapa kami. Engkau Tuhan yang menciptakan kami dan memiliki rencana yang baik buat kami. Ajari kami untuk kami boleh dibaharui akal budi kami. Di-upgrade hidup rohani kami. Untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Seperti pujian ini kami mau katakan, kami mau dibaharui selalu.
Tuhan hidup kami. Memuliakan nama-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami adalah pribadi-pribadi yang telah diubahkan dan siap untuk diubahkan dan akan terus untuk diubahkan untuk kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah terima berkat yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Dan biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Haleluya. Yang telah diubahkan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.